Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azlina, NPM 2003 090050, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas 5B pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan 1 yang berjudulkan pendidikan. Apa itu pendidikan? Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari educare, yang secara harfiah berarti membesarkan dan dihubungkan dengan kata kerja educare yang berarti melahirkan. Ide pendidikan tidak hanya untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik dalam beberapa mata pelajaran, tetapi untuk mengembangkan dalam dirinya kebiasaan dan sikap sehingga dapat menghadapi masa depan. Durkheim memandang pendidikan sebagai sosialisasi generasi muda. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa itu adalah upaya terus-menerus untuk memaksakan pada anak cara melihat, merasakan, dan bertindak yang tidak bisa dia dapatkan secara spontan. Selanjutnya mengenai pendidikan dan perubahan sosial. Peran pendidikan sebagai agen atau instrumen perubahan sosial dan pembangunan sosial diakui secara luas saat ini. Perubahan sosial dapat terjadi ketika manusia membutuhkan perubahan, ketika sistem sosial atau jaringan institusi sosial yang ada gagal memenuhi kebutuhan manusia yang ada, dan ketika materi baru menyarankan cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut ilmuwan Markov, perubahan sosial terjadi sebagai respon terhadap berbagai jenis perubahan yang terjadi di lingkungan sosial dan non-sosial. Pendidikan dapat mengawali perubahan sosial dengan membawa perubahan pandangan dan sikap manusia. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pendidikan dan modernisasi. Modernisasi merupakan proses transformasi sosial budaya. Ini adalah proses perubahan menyeluruh yang melibatkan nilai, norma, institusi, dan struktur. Pendidikan sekuler dan ilmiah bertindak sebagai sarana penting modernisasi. Ini membantu dalam penyebaran nilai-nilai modern kesetaraan, kebebasan, dan humanisme. Sistem sekolah modern dapat menanamkan motivasi berprestasi. Nilai-nilai ini dapat membentuk dasar hubungan baru dalam masyarakat, dan pertumbuhan rasionalitas dapat memungkinkan pengembangan sistem administrasi. Keempat, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan mencakup pengajaran dan pembelajaran keterampilan khusus dan juga sesuatu yang kurang nyata, tetapi lebih mendalam. Contohnya pemberian pengetahuan, penilaian, dan kebijaksanaan yang baik. Salah satu tujuan fundamentalnya pendidikan adalah untuk menanamkan budaya dari generasi ke generasi. Unsur-unsur budaya diturunkan melalui agen seperti keluarga, sekolah, dan asosiasi lainnya. Budaya di sini mengacu pada seperangkat keyakinan, keterampilan, seni, sastra, filsafat, agama, musik, dan lain-lain yang harus dipelajari. Warisan sosial ini harus ditransmisikan melalui organisasi sosial. Kelima, pendidikan dan kontrol sosial. Pendidikan dianggap sebagai mekanisme kontrol sosial. Parsons melihat peran kontrol sosial pendidikan dalam kaitannya dengan alokasi pekerjaan dan sosialisasi. Dia menegaskan bahwa perhatian potensial sekolah adalah untuk mendorong keteraturan dalam perilaku individu. Hukum di sekolah bermain membantu seseorang untuk mengontrol dan mengatur keinginan personalistik. Perhatian mendasar kedua dari pendidikan adalah untuk mendorong anak-anak dengan bakat, keterampilan, dan usaha yang dibutuhkan agar sesuai dengan pasar kerja masa depan. Selanjutnya yaitu yang keenam, masalah yang dihadapi dalam pendidikan. Pada bagian ini, kita akan memaparkan pembahasan mengenai dua hal, yaitu yang pertama, masalah kesempatan memperoleh pendidikan, dan yang kedua, masalah ketimpangan dalam pendidikan. Distribusi pendidikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat tidak merata di sebagian besar masyarakat. Ketimpangan dan kesempatan pendidikan ditemukan tidak hanya pada individu dan kelas sosial, tetapi juga dalam hal wilayah dan wilayah teritorial seperti perkotaan dan pedesaan.
Yang ketujuh, pendidikan, modernisasi, mobilitas, dan perubahan sosial. Modernisasi pendidikan telah mengubah orientasi ideologis anak-anak di sekolah. Akibatnya, nilai-nilai seperti orientasi diri, individualisme, prestasi, kompetisi, universalisme, inovasi, kesesuaian dengan ketentuan hukum masyarakat, dan kesetaraan telah mendominasi pemikiran setiap generasi. Nilai-nilai tradisional benar-benar ditinggalkan oleh kurikulum sekolah yang memberikan pentingnya seperangkat nilai-nilai baru yang penting bagi munculnya masyarakat modern. Di bawah pengaruh modernisasi struktur pendudukan baru, hubungan sosial baru, institusi baru, dan kualitas hidup telah muncul membuat esensi masyarakat modern berbeda dari masyarakat tradisional. Pendidikan telah cukup melatih kaum muda untuk secara efektif bernegosiasi dengan kondisi modern yang muncul dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai penggerak utama perubahan sosial dan modernisasi. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, peran negara dalam pendidikan massal. Peran pemerintah sangat signifikasi bagi keberhasilan program pendidikan massal karena memiliki sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dalam skala besar. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pendidikan massa sangat berperan untuk mempromosikan kesetaraan dalam kehidupan sosial karena menghasilkan semacam kesadaran di massa mengejar tugas, kewajiban, tanggung jawab baik dalam kaitannya dengan pekerjaan dan masyarakat. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.